Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari pelajaran Muyassar ya. Nah, share layarnya ya. Di kitab Muyassar terakhir kita sudah sampai di bab atof ya. Sudah sampai di bab atof. Itu ada PR ya kemarin, itu tarjim ila lughatil arabiyyah. Terjemahkanlah kepada bahasa Arab ini ya. Ini PR ya, ini PR. Ya, jadi di sini nomor 1 ya, nomor 1 itu sesungguhnya Rifki dan saudaramu kedua-duanya lulus. Kedua-duanya lulus. Nah, maka gimana Pak Umar jawabannya? Nomor 1. Inna Rifki wa akhoka najihani. Ya. Jadi inna Rifki wa akhoka. Jadi sesungguhnya Rifki ada inna berarti si Rifkinya mansub ya, Pak. Jadi Rifki. Ya, Rifki tetap Rifki kan? Atau Rifko. Kalau Rifki misalnya pakai yang dianggap isim apa namanya mankus ya afwan isim mankus, berarti mungkin bacanya inna rifqiyah ya, inna rifqiyah ya, jadi mansub kan. Wa akhoka, akhok ini mansub juga karena ada wawu atof ya, karena ada wawu atof. Akhoka kedua-duanya lulus, ini pakai isim saja, jadi najihani khobar inna ya, khobar inna marfu kan, jadi najihani ya, najihani. Kemudian yang kedua, saya melihat seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, Pak Edi, apa Pak Edi coba. Saya melihat ro'a itu waladan wa bintai. Ya, wa bintaini. Jadi kan saya melihat ro'a itu anak laki-laki, seorang anak laki-laki waladan mansub ya sebagai maf'ul bih, kemudian dikasih wawu atof ya, kemudian 2 anak perempuannya bintani, aslinya bintani, tapi karena dia mengatof ke waladan yang mansub, maka yang tadinya bintani jadi bintaini. Jadi ro'a itu waladan wa bintaini ya, wa bintaini. Mas Denika nomor 3. Silakan. Ini untuk Lutfi dan Ahmad. Ya. Ada li Lutfi wa Ahmadi. Wa Ahmada. Oh, wa Ahmada. Majrur kan? Ahmad itu kan alismul ladzi la yansharif, majrurnya dengan tanda fathah ya. Jadi hadza li Lutfi wa Ahmada. Mas Armi nomor 4, Mas Armi. Innal mu'minina wal mu'minati fil jannati. Fil jannati, mumtaz, barakallahu fiik. Pak Umar lagi nomor 5. Innal kafiru wal kafirota Ya. Finnari. Ya, finnari. Jadi nggak usah pakai alladzina ya. Soalnya kan antum kan jawabnya pakai alladzina ya, innalladzina. Itu biasanya setelahnya ya fiil gitu, innalladzi. Katakanlah ketika mau menerjemahkan laki-laki yang kufur bisa innalladzina kafaru. Ya, tapi kalau perempuan dan kufur misalnya pakai wa, kan kafaru fiil ya, wa. Antum jawabannya kalau nggak salah wal kafirah ya. Jadi isim kan? Ya, jadi
ngegandengin fiil sama isim. Jadi mending isim dua-duanya aja gitu. Jadi misalnya dijamakan innal kuffara wal kafirati gitu ya. Finnar gitu. Hamzat. Finnar. Jazakallahu khair. Wayakum. Ya, jadi kalau pakai alladzi itu nanti setelahnya butuh silah ya. Jadi silah mausul itu kan alladzina apa namanya isim mausul ya. Isim mausul. Barakallahu fiik. Nah, baik, kita lanjut materi selanjutnya yang ketiga masih berkaitan dengan tawabi yaitu yang ngikut gitu ya. Dia tuh mengikuti dari sisi i'rab. Ya, semuanya itu mengikuti dari sisi i'rab. Jadi kalau yang dia ikuti marfu, dia ikut marfu. Kalau yang dia ikuti mansub dan majrur, maka dia akan ikut sesuai dengan apa yang dia ikuti. Itu mulai dari naat kemarin. Sedangkan kalau naat ini lebih spesifik ya, lebih banyak yang harus disamakannya itu dari sisi i'rab, dari sisi jenis, dari sisi jumlah, dari sisi ma'rifah nakirohnya. Adapun atof ya yang diperantarai oleh huruf atof, maka ini hanya dari sisi i'rab saja ya. Yang jelas isim diatofkan dengan isim, fiil diatofkan dengan fiil, jumlah juga bisa diatofkan dengan jumlah. Nah, sekarang yang ketiga at-tauqidu. At-tauqidu ini maknanya penegas ya, untuk memberikan penegasan. Jadi sebenarnya ini punya bab tersendiri ya dalam bahasa Arab bagaimana caranya untuk memberi penegasan yaitu taukid. Ya, nanti kita akan lihat ada beberapa cara. At-tauqidu tabi'un yuzkaru ba'da matbu'ihi liyu'akkidahu. Jadi taukid itu adalah tabi ya, satu pengikut yang disebutkan ya setelah matbu'ihi, setelah apa yang dia ikuti yang diikutinya liyu'akkidahu untuk menegaskannya. Oke, sebentar ya. Nah, ini dulu. Ya, baik lanjut. Wa yuzila ma yumkinu an yatawahhamahu as-sami'u. Ya, sehingga ya dengan adanya taukid ini ya akan mengangkat ma yumkinu apa yang mungkin ayyatawahhamahu as-sami'u. Yang mungkin pendengar itu menjadi waham. Waham itu salah sangka. Jadi dengan adanya penegasan maka hilanglah kemungkinan dari orang yang mendengar satu kabar atau satu informasi itu dari waham. Waham itu salah duga. Makanya diberi taukid untuk menegaskan. Contohnya qabatul malika nafsahu, aku bertemu dengan seorang raja ya, ini maf'ul bih kan, ini maf'ul bihnya yang aku temuinya nafsahu ya, dirinya atau benar-benar dirinya ya. Jadi pendengar itu bisa jadi dia menganggap ya mana mungkin ya seorang itu dengan mudah bertemu dengan raja. Jadi kalau ada orang yang bilang aku bertemu qabaltul malik, ya mungkin maksudnya itu ajudannya atau menteri-menterinya, ya tidak bertemu langsung, tapi si pembicara hendak menegaskan bahwasanya dia benar-benar bertemu dengan seorang raja. Makanya dia beri taukid. Ya, karena supaya menghilangkan yuzilu ma yumkinu an yatawahhamahu as-sami. Untuk menghilangkan ya pendengar itu dari salah duga. Maka di sini dia beri lafaz nafsahu dan di sini i'rabnya mansub ya, dia mengikuti al-malik. Karena al-malik mansub maka taukidnya juga dia mansub. Jadi kalau naat itu pasangannya ada man'ud ya, ada sifat, ada yang disifati man'ud. Kemudian atof ya, ada ma'tuf, maka ada ma'tuf ilaih ya. Sesuatu yang dia ikutkan ya, dia gandengkan atau
Nah, satu lagi kalau ada taukid maka ada muakkad. Ya, muakkad itu sesuatu yang diberi taukid. Ya, taukidnya nafsahu, muakkadnya itu adalah al-malik. Nah, taukid ada dua, ya. Bisa dengan secara lafziyun, ya, secara lafaz itu bi'adati lafzi nafsihi, itu dengan mengulang lafaznya itu sendiri. Misalnya lafaz azan, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar pengulangan yang kedua itu adalah taukid secara lafaz, ya. Uktub, tulislah. Uktub yang kedua itu adalah taukid secara lafaz. Jadi tinggal diulang saja. Naam, maka naam yang kedua itu taukidnya. Nah, adapun yang jenis yang kedua at-tauqidu ma'nawiyun, ya, atau at-tauqidul ma'nawi, taukid secara makna ini dengan cara bisti'mali lafzin min hadhil alfaz. Dengan menggunakan lafaz dari lafaz-lafaz berikut. Pertama an-nafs, ya. Pertama an-nafs. Secara bahasa artinya jiwa, ya. Itu terjemahkan dirinya sendiri, ya, atau benar-benar dirinya sendiri. Ja'al amiru nafsuhu. Telah datang seorang pemimpin, ya benar-benar dirinya, ya bukan yang lain, tapi benar-benar amir itu yang datang. Kemudian yang kedua lafaz ain. Ain ini mata secara bahasa, tapi secara mana sama, ya. Ketika menerjemahkan qabaltur ra'isa ainahu. Aku bertemu dengan pimpinan, ya benar-benar dirinya, ya benar-benar dirinya. Jadi seolah-olah terwakili oleh ainahu, ya ainahu, ya matanya secara bahasa, tapi terjemahnya benar-benar dirinya. Jadi kalau yang nafsuhu kenapa dia marfu? Karena al-amir, ya muakkadnya itu marfu sebagai fa'il, ya dari ja'a. Kalau yang qabatur ra'isa, ar-ra'is kan maf'ul bih, mansub, maka taukidnya juga mansub, bacanya ainahu, ya. Mansub juga. Kemudian yang ketiga lafaz kullu hadaral auladu kulluhum. Telah hadir para laki-laki, anak kecil laki-laki seluruhnya, kulluhum. Kenapa kullu? Karena muakkadnya marfu al-aulad sebagai fa'il dari hadara. Jadi taukid ini mengikuti dari sisi i'rab. Kemudian yang keempat ajma', ya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ajma' dan atas keluarganya, para sahabatnya seluruhnya ajma'in. Kenapa ajma'in? Ajma'in ini kan aslinya dari ajma'u, kemudian dalam bentuk jamak ajma'una. Aslinya ajma'una, tapi menjadi ajma'in karena yang ditaukidkan itu i'rabnya majrur, wa ala ali majrur. Wa sahbi itu atof, karena ada waw atof kan. Sahbinya jadi majrur juga mengikut ke ali. Kemudian ajma'in tidak ajma'un, tapi ajma'in, ya i'rabnya majrur juga. Ini juga sebagai taukid bahwasanya atas keluarga beliau Nabi Muhammad SAW, wasahbihi dan para sahabat beliau ajma'in seluruhnya. Kemudian yang kelima dan keenam ini lafaz kila dan kilta. Jadi kalau yang tadi kullu, ya kullu itu untuk jamak, ya. Kalau kila dan kilta ini untuk dua orang. Kemudian kalau kila itu untuk yang mudzakkar, hadaral mudarrisani kilahuma. Telah hadir dua orang guru laki-laki, dua-duanya, kilahuma. Kemudian kalau yang perempuan pakai lafaz kilta, yaitu kilta zahabat al-mudarrisatani kiltahuma. Kiltahuma. Jadi telah datang dua orang guru perempuan, dua-duanya. Dan perhatikan bahwasanya untuk kila, kilta, dan kullu itu datang, ya sebagai taukid, ya dalam keadaan idofah, ya. Yaitu senantiasa datang dalam keadaan disandarkan kepada domir, ya kulluhum, kilahuma, kiltahuma, yang domir itu kembali ke depan, ya ke muakkadnya. Jadi hum kembalinya ke al-aulad, kilahuma humanya kembali ke al-mudarrisani, kiltahuma humanya juga kembali ke al-mudarrisatani. Jadi kullu, kila, kilta itu juga datang dalam
bergandengan dengan domir ya dalam bentuk idhofah. Begitu juga nafs dan ain, ya lafaz nafs dan ain. Itu nafsuhu, ainahu itu diidhofahkan kepada domir yang kembali ke muakkadnya, sesuatu yang diberikan taukid. Catatan nomor 1 di sini, bila lafaz-lafaz tersebut menjadi taukid, maka harus ada muakkadnya. Jadi lafaz-lafaz tadi ya, mulai dari nafs, ain, ya, kemudian kulu dan seterusnya. Ya, kalau dia menjadi lafaz taukid, maka harus ada yang diberi taukid muakkadnya, yaitu lafaz yang dikuatkannya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada lafaz yang dikuatkannya, maka lafaz tersebut tidak menjadi taukid, jadi kayak isim biasa saja. Misalnya la tajri nafsun, ya. La tajri nafsun. Nafsun di sini bukan taukid, ya. Karena nggak ada muakkadnya, ada di sini dia sebagai fa'il saja. La tajri nafsun. Ini potongan ayat ya, potongan ayat di Al-Qur'an. Maka di situ lafaz nafsun sebagai fa'il, ya. Sebagai fa'il bagi tajri. Di surat Al-Baqarah ya, di surat Al-Baqarah ayat 48, ayat 123, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin. Tajri di situ ya, di sini Al-Qur'an tajzi ya, tajri. Nah, kemudian catatan yang ketiga ya, bila menggunakan taukid ma'nawi ya berarti yang tadi menggunakan lafaz-lafaz khusus, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan domir ya, dia diidhofahkan kepada domir yang domir tersebut ya sesuai dengan muakkadnya, baik dari sisi mufrad, musanna atau jamaknya, dan juga cocok dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Contohnya, ja'al ustadzu nafsuhu, ya, ja'al ustadzu nafsuhu. Telah datang ustadz dirinya sendiri. Ja'atil mudarrisatu nafsuha. Ini ha baliknya ke al mudarrisatu. Hadaral mudarrisuna kulluhum. Karena mudarrisun jamak makanya kullu, kemudian domirnya hum. Ini taukid maknawinya. Hadaral mudarrisani kilahuma. Hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Hadaratil mudarrisatu kulluhunna, ya, kulluhunna. Jadi domirnya sesuai dengan muakkadnya. Selesai pembahasan tentang taukid. Di sini tidak ada latihan ya, tidak ada latihan. Kita lanjut, dan terakhir yang keempat, ada yang ditanyakan sebelum itu untuk yang taukid? Silakan. Iya, Tat, mau tanya, Tat. Ya. Ini kalau yang di contoh yang pertama, katakanlah ja'anya diganti dengan ro'aitu gitu. Ro'aitu ustaza jadi nafsahu gitu. Ya, betul. Ro'aitul ustadza nafsahu gitu. Betul. Marortu bil ustadzi nafsihi gitu. Jadi majrur. Baik, Itu. ya. Nah. Oh ya. Lanjut, kemudian yang keempat badal. Ya, ini tawabi yang terakhir. Jadi tawabi itu ada 4, naat, atof, taukid, dan terakhir ini badal. Al-badal ya secara bahasa itu pengganti ya, badal ya. Ada istilah ustadznya dibadalin ya, digantiin gitu, dibadalin, diganti. Al-badalu tabi'un yasihhu an yuhzafa matbu'uhu wa ini wa yuj'ala ya, situ wa yuj'ala ya, wa yuj'ala badalan minhu. Jadi badal itu adalah tabi ya, dia salah satu dari jenis tawabi, tabiun. Yasihu an yuhzafa matbu'uhu, yang boleh matbu'nya ya, matbu'nya itu berarti yang sesuatu yang ada sebelumnya yang dia ikuti. Yang matbu'nya itu boleh dihapus. Nanti lihat di contohnya ya. Yasihu an yuhzafa matbu'uhu. Ya, matbu'nya itu boleh diyuhzaf, ya, boleh dihapus. Wa yuj'ala ya,
Dia mansub karena ada an kan depannya. Wa an yuhdafa wa an yuj'ala. Dan dijadikan ya, dijadikan sesuatu yang dihapus itu sebagai badalan minhu, ya badalan minhu. Jadi kalau ada badal berarti pasangannya itu namanya badalan minhu, badalan minhu. Naat, man'ut, ma'tuf alaih, kemudian taukid, muakkad, badal, badalan minhu. Atau bahasa yang lain, badal pasangannya mubdal minhu. Ya, mubdal minhu atau badalan minhu sama. Contoh, hadoro akhuka hasanun. Telah hadir saudara laki-laki engkau. Nah, dalam menerjemahkan badal biasanya diterjemahkan yaitu Hasan. Jadi telah hadir saudara laki-lakimu yaitu Hasan. Maka di sini Hasan sebagai badal. Jadi dia Hasan sebagai badal dan di situ dia i'rabnya marfu karena dia mengikuti matbu'nya. Matbu' itu sesuatu yang dia ikuti karena Hasan ini kan badal. Badal itu kan tabi itu dia ada yang matbu' ya, ada yang dia ikuti yaitu lafaz akhuka. Ya, lafaz akhuka. Nah, lafaz akhuka ini itu namanya badalan minhu. Hasan ini badalnya, kemudian akhuka ini badalan minhu. Nah, maksud dari definisi yasihu an yuhdhafa matbu'uhu. Jadi kalau kita hapus ya salah satunya, misal lafaz akhuka kita tutup ya, kita hapus, maka maknanya sama saja. Hadoro hasanun itu sama dengan hadoro akhuka. Jadi maknanya di sini akhuka itu Hasan, Hasan itu akhuka. Jadi ini contoh badal yang sebenarnya nanti ada namanya, itu badal yang 100%. Jadi mewakili seluruhnya untuk seluruhnya. Jadi akhuka ini mewakili Hasan, ya Hasan mewakili akhuka. Jadi sama saja. Jadi sama saja. Dan yang datang belakangan itu namanya badal. Sebelumnya itu namanya badalan minhu. Itu lafaz akhuka. Karena akhuka di sini sebagai fa'il marfu, maka badalnya juga harus marfu. Contoh yang lain, ja'a Muhammadun Rasulullahi, maka badalnya rasulu. Ya, Rasulullahi, rasulu marfu. Badal bagi lafaz Muhammadun. Hadarul qaumu sulusuhum. Telah hadir satu kaum sepertiganya. Maka lafaz sulusuhum itu badal buat al-qaum. Tapi di sini badalnya hanya membadal sepertiga ya, dari kaum yang ada, yang hadir. Ya. Qala al-imamu Malikun. Berkata imam yaitu Malik, namanya Malik. Jadi al-imam yaitu Imam Malik, ya, Malik sama dengan imam gitu ya. Jadi dalam pembicaraan ini itu sesuatu yang merujuk pada zat yang sama ya, merujuk pada zat yang sama terlepas dia mewakilinya 100% atau kurang dari 100%. Makanya nanti badal ada 4. Wal badalu arba'atun. Badal itu ada 4. Yang pertama, badalul kulli minal kulli. Membadal ya, seluruh mewakili seluruh. Ini nama lainnya mutabiq. Tabaqa yutabiqu. Jadi bersesuaian seluruhnya, mutabiq. Contoh, ja'at tilmidhu Khalilun. Telah datang siswa yaitu si Khalil ya, yaitu si Khalil. Jadi dia sama-sama marfu ya, sama-sama marfu. Jadi badal ini mencocoki dari sisi i'rab. Kemudian yang kedua, badalul ba'di minal kulli. Badal sebagian menyebutkan sebagian untuk mewakili seluruh. Misalnya contohnya yang tadi, ra'aitul qauma, aku melihat suatu kaum, rubu'ahum, ya, seperempatnya. Al-qauma mansub maf'ul bih. Ya, dan dia sebagai badalan minhu, kemudian datang setelahnya badal untuk menjelaskan ya, rubu'ahum. Itu seperempat dari mereka, seperempat dari mereka. Kemudian yang ketiga, badalul istimal. Nah, ini badal istimal ya, secara letterlock maknanya adalah pencakupan. Istimal itu pencakupan. Jadi membadal, tapi lebih kepada dari sisi maknawi ya, tidak secara hakikat bagian per bagiannya. Contohnya, nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Ya, Muhammad itu bermanfaat bagiku ya, ilmuhu, ilmunya. Jadi
ilmuhu, lafaz ilmuhu itu sebagai badal yang dikategorikan sebagai badalul istimal, ya badalul istimal. Karena ilmunya itu kan mencakup Muhammad. Muhammad dalam konteks ini itu fa'il ya. Nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Nah, jadi tapi tidak bisa kita katakan Muhammad sama dengan ilmu sama dengan Muhammad ya. Beda dengan apa namanya yang badal kulu minal kulli tadi. Itu sedikit beda. Jadi mencakup saja karena ini sifatnya kan maknawi ya. Ilmu itu mencakup ya dari Muhammad. Ada pada diri Muhammad sehingga yang bermanfaat bagiku ilmunya. Itu badal istimal. Kemudian yang keempat badalul gholar. Ini badal untuk meralat ya. Jadi kalau kita mengatakan akaltu khubzan lahman. Aku makan roti, salah maksudnya itu daging. Nah, jadi mau meralat roti dengan daging. Nah, ini diungkapkan dalam bentuk badal, namanya badal gholar. Sebenarnya badal ada banyak ya, tapi di sini dimunculkan hanya 4 saja. Seperti itu. Jadi akaltu khubzan lahman. Aku makan roti, keliru maksudnya daging. Selesai pembahasan tentang badal ya. Kemudian catatan di sini badal itu biasanya diartikan yaitu. Jadi tadi ya terjemahannya itu biasanya diartikan yaitu. Kemudian posisi-posisinya. Badal itu biasanya sering dijumpai setelah nama orang. Semisal qala Abdullahi, namanya Abdullah. Kemudian datang badalnya Ibnu Umar, ya Ibnu Umar. Setelah berkata Abdullah, ya yaitu Ibnu Umar. An Aisyata, ya dari Aisyah, yaitu zauji, ya zauzati Rasulillah, ya, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu badalnya zaujati Rasulillah. An Fatimata binti Rasulillah, yaitu anaknya Rasulullah. Jadi pertama sering dijumpai setelah nama orang. Kemudian yang kedua sering dijumpai setelah isim syarat. Nah, ini sering ketemu nih. Jangan sampai kekecoh dengan mubtada khobar. Jadi kalau dikatakan hadzal waladu jamilun, berarti apa? Anak kecil laki-laki ini ya jamilun khobarnya. Jadi hadza mubtada, hadzanya mubtada, isim isyarah, al-waladnya itu sebagai badal, ya badal buat hadza. Hadzal walad. Jadi artinya anak kecil laki-laki ini belum selesai kalimatnya karena perlu khobar, jamilun. Tapi kalau misalnya jamilnya nggak ada, kemudian kita niatkan sebagai mubtada khobar bisa juga. Hadza al-waladu. Ini adalah gitu ya. Ini adalah anak kecil laki-laki atau hadza waladun. Itu juga bisa. Tapi kalau dimaksudkan badal, kalimatnya belum sempurna. Hadzal waladu misalnya badal, al-waladnya dianggap sebagai badal, maka belum selesai kalimatnya, butuh khobar. Jadi biasanya letaknya setelah isim isyarat. Hadhil bintu nasyitatun. Anak kecil perempuan ini rajin. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini juga. Alkitab itu badal bagi lafaz zalika. La raiba fih ini khobarnya. Tilkal mar'atu hazinah. Jadi al-mar'ah ini badal bagi lafaz tilka. Dan terakhir ya, dia ada di pembagian, ya, pembagian. Jadi seperti al-kalimatu salah satu aqsamin. Kata itu dalam bahasa Arab ya ada 3 macam, titik 2. Nah, ismun, nah ini badal berarti. Ismun ya, ismun dia marfu sebagai badal. Wa fi'lun ada huruf athof, fi'lun berarti dia marfu sebagai
ma'tuf ya, mengatuf ke ismun. Ismunnya marfu, maka fi'lunnya juga marfu. Wa harfun, ini juga atof juga karena ada huruf atof. Nah, pertanyaannya ismunnya ini dia badal ya, tadi badal kan. Karena kan badal itu biasanya datang setelah pembagian. Ini badalan minhu-nya siapa? Badalan minhu-nya lafaz yang mana kira-kira? Ada yang tahu? Al-kalimatu salah satu aksamin, titik 2, ismun. Nah, itu badal tuh, ismun. Badalan minhu-nya yang mana? Lafaz yang mana? Mas Diat, yang mana Mas Diat? Pak Win. Kalimat itu. Hah? Al-kalimatu. Salah satu. Salah sah Salah ya. satu. Salah sahnya Salah ya. sah. Tiganya itu ya. Tiganya itu badalan minhunya. Kemudian wayan qasimul fi'lu ala salasati aqsamin. Fi'il terbagi menjadi 3 bagian. Madin wa mudhari'in wa amrin. Madin badal. Berarti badal kemana? Ke salasati kan? Majrur kan? Sama-sama majrur ya. Sama-sama majrur. Nah, selesai pembahasan tentang badal. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Dari pembahasan taukid dan badal ini. Tidak ada latihannya di sini. Ya, silakan. Tadi bukannya al-kalimatu salah satunya itu bukannya musanna. Muannas kali. Ya, muannas. Nah, Ya, ismunnya ya. kan badalnya kok apa mudzakkar, Ustaz? Sebenarnya ini apa namanya? Kalau di sini ya maksudnya sebenarnya nggak dipersyaratkan juga ya. Sebenarnya nggak dipersyaratkan. Jadi karena ini contohnya badal apa? Jenisnya dari yang 4 badal apa ini? Kalau yang al-kalimatus salah satu aksamin ismun wa fi'lun wa harfun ini badal apa? Dua minal kuli ya, Ustaz. Apa? Minal kuli, minal sebagian ya. Iya, sebagian. Kan yang badal itu ismun doang. Sedangkan fi'lun sama harfunnya itu bukan badal, i'rabnya ya. Fi'lunnya atof, harfunnya atof. Jadi ini cuman badalul ba'di minal kulli. Jadi sepertiga ya, sepertiga aja si isim ini mewakili salasah ya. Mewakili salasah. Jadi nggak apa-apa ya. Tidak harus sama. Beda dengan ini. Tadi an Aisyata misalnya ya, zaujati Rasulillah. Atau yang tadi hadza mudzakkar. Al walad baladnya mudzakkar juga. Hadzal waladu gitu kan. Nah, ada lagi? Terus yang tadi Ustaz, yang badal istimal Ustaz. Itu kan ada contohnya Ustaz. Ya. Contohnya nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Boleh nggak kalau kita terjemahkan ilmunya Muhammad bermanfaat bagiku? Atau boleh. Muhammad bermanfaat bagiku ilmunya. Yang lebih tepat yang mana ya Ustaz? Maksudnya cara terjemahan. Boleh ya, kalau terjemah seperti itu boleh. Ya itu supaya mudah saja ya. Boleh. Ilmunya Muhammad itu bermanfaat bagiku. Ya secara terjemah sebenarnya nggak masalah ya. Karena ini badal istimal itu nanti sebenarnya mirip seperti tamyiz ya, cuman kita belum belajar di bab mansub. Jadi ini hanya pencakupan ya, hanya pencakupan. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Oh ya, ada lagi? Ustaz, ini Pak yang contoh an Fatimata binti Rasulillah. Binti Rasulillahnya ini kan badal dari Fatimah ya. Bintinya saja. Oh, sementara Rasulillahnya ini mudhaf ilaih gitu. Iya. Bintinya badal, majrurun ya sebagai badal ya, majrur sebagai badal wa huwa mudhaf dan dia sebagai mudhaf, rasulinya mudhaf ilaih. Kemudian rasulinya wa huwa mudhaf lagi, dia juga sebagai mudhaf, Allahnya mudhaf ilaih. Allahnya mudhaf ilaih. Jadi double ya, bertingkat mudhaf ilaih. Nah. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, cukup.
Ya, kita cukup sampai di sini. Insya Allah hari Kamis kita baca khulasohnya, ringkasan bab majrur, baru kita latihan sama-sama ya di latihan ini. Ini bukan PR, nanti kita kerjakan hari Kamis. Selesai. Tapi belum selesai ya, karena mansubnya kan belum. Ya, ini kita selesaikan ujungnya supaya lebih mudah saja. Nanti balik lagi setelah itu ke bab mansub yang tersisa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik. Jazakallah khair.